Halo, sahabat inspirasi. Jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menetaskan telur dengan cepat, tepat, dan juga hasilnya maksimal. Jadi untuk penetasan itu ada beberapa faktor yang menentukan untuk mencapai sebuah hasil yang baik. Jadi yang pertama yaitu dibutuhkan indukannya yang sehat, ya. Yang kedua adalah kualitas telurnya. Yang ketiga adalah kualitas dari mesin tetasnya. Yang keempat adalah kualitas dari operator mesin tetasnya itu. Jadi dalam hal ini adalah manusia. Jika kita menggunakan mesin tetas yang otomatis, yang full otomatis, maka yang nomor 4 ini pekerjaannya akan lebih mudah daripada kita menetaskan dengan menggunakan mesin manual. Nah, seperti di gudang saya ini, di gudang tetas, saya menggunakan mesin tetas manual semua. Kenapa sih saya memilih mesin tetas manual? Karena menurut saya sih ya, kalau kita sering mengontrol telur, ya kan, kita akan tahu situasi dan kondisi di penetasan kita, mulai dari kualitas telurnya, apakah telurnya baik-baik saja. Maka dengan 3 kali kita membolak-balik telur saja dalam satu hari di mesin tetas manual, maka kita akan dapat terus mengontrol perkembangan dari penetasan kita. Memang kekurangannya adalah kita harus menyisihkan sedikit waktu ya. Sebentar saya paling satu mesin ini membutuhkan waktu 1 menit saja, nggak lama sebetulnya. Cuman kan banyak beberapa orang yang mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga lebih memilih mesin tetas yang otomatis. Nggak masalah, semua harus kita tempatkan pada porsinya masing-masing. Kita sibuk bekerja boleh menggunakan mesin tetas yang otomatis, tapi kalau kita ada waktu luang bisa menyempatkan diri, lebih baik pakai yang manual saja. Selain harganya murah, terus jumlah telur yang bisa dimuat di dalam mesin tetas manual itu jumlahnya lebih banyak. Itu bisa meningkat kapasitas telurnya itu 1/3 dari mesin tetas yang otomatis. Gitu. Kemudian biaya pembuatannya jika kita buat sendiri juga lebih murah, jika kita beli juga lebih murah. Pengoperasiannya juga cukup gampang sih menurut saya, nggak ada sulitnya ya. Yang penting syarat yang udah saya bilang tadi itu terpenuhi. Jadi sebelum kita masukkan telur ke dalam mesin, nanti kita bersihkan dulu telurnya. Jadi telur dari kandang itu seperti ini ya. Kita contohkan nih. Jadi tuh. Jadi telur yang seperti ini itu kan masih kotor. Jadi telur yang ini nanti kita gosok menggunakan spons. Jadi jangan terlalu basah sponsnya. Airnya itu kita berikan sedikit desinfektan atau Baiklin atau sorbitol atau apa namanya, Rodalon ya, yang bersifat desinfektan lah atau mengandung NaOHCl. Nanti kita gosok, jangan terlalu basah, dan setelah digosok ya jangan terlalu kuat gosoknya untuk menghilangkan kotorannya ini saja. Setelah itu kita keringkan. Setelah kering nanti kita masukkan ke mesin tetas. Untuk usia telur dalam penyimpanan ini saya sih menganjurkan ya nggak lebih dari 1 minggu. Kalau saya maksimalnya 1 minggu. Bisa sih 10 hari bisa. Tapi kalau mesin saya itu kan 1 minggu full mesinnya gitu. Bisa 10 hari bisa, kalau kawan-kawan mau 10 hari bisa. Kemudian apa sih gunanya kita menggosok itu? Supaya nanti kuman-kuman yang ada di telur ini tidak aktif ketika kita masukkan telurnya di dalam mesin tetas. Nanti kalau kumannya aktif, nanti semua telur yang tidak terinfeksi, yang tidak ada kumannya akan terkontaminasi dan terinfeksi oleh kuman-kuman dan bakteri. Ada nggak cara simpel yang selain ini, Bang? Ada, namanya fumigasi, pengasapan ya. Tetapi kenapa saya nggak pakai pengasapan? Yang pertama, saya ingin lebih teliti. Jika kita melakukan pengasapan ini telur akan diasapi gitu di dalam mesin tetas kita. Setelah itu ya bisa ditetaskan. Nah, kenapa saya memilih untuk mencuci telurnya ya dengan larutan desinfektan? Karena yang pertama itu kita bisa lebih menteliti dan permukaan telurnya itu
akan bersih. Jadi kalau tidak ada kotoran di telurnya, otomatis telurnya itu tidak akan berbau busuk nanti. Meskipun di dalamnya itu ya tetap jadi, tetap netas, tapi ketika kita buka mesin dia akan berbau busuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencari permukaan telur yang memiliki retak-retak kecil, ya. Karena kita nggak tahu itu telur itu betul-betul bagus atau enggak. Jadi sambil kita menggosok seperti ini, sambil kita menggosok, kita akan periksa apakah betul-betul telurnya itu dalam posisi, kondisi, dan ukuran yang layak tetas. Nah, jadi sekalian kita menyortir telurnya dan kondisinya kita perhatikan sebelum kita masukkan ke dalam mesin tetas. Nah, itulah mengapa alasan saya tetap menggunakan cara tersebut daripada fumigasi. Fumigasi itu lebih simpel, tinggal masukkan saja, tinggal diasapin aja, lebih simpel. Tetapi kita tidak bisa memperhatikan retakan-retakan kecil yang ada di cangkang telur itu. Nanti kalau retak, kita masukkan ke dalam mesin, itu bisa meledak, dan hasil ledakan itu akan mengenai telur-telur lain, sehingga telur lain itu akan terkontaminasi oleh bakteri-bakteri. Nah, itu alasan saya memilih cara tradisional. Jadi nggak apa-apa kita luangkan waktu yang lebih sedikit daripada kita menggunakan sistem modern. Nah, memang sistem modern itu diperuntukkan untuk menetaskan telur dalam jumlah yang besar. Makanya mereka menggunakan sistem pengasapan, karena kalau digosok ya butuh berapa orang tenaga gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar 500-an telur itu masih bisa digosok, ya. Kita gosoknya pakai ini aja, tuh, pakai spons, kita gosok, kita basahi, ya, itu aja. Oke. Kemudian telur itu kita masukkan, kita catat tanggalnya, tanggal masuk. Kalau perlu kalian kalau ingin menetaskan, kita harus punya kalender, atau kalau tidak punya kalender, kita bikin catatan di mesin tetasnya. Telurnya masuk tanggal berapa, ini nanti pindah ke hitcher tanggal berapa. Ini sebetulnya bisa langsung untuk hitcher ya mesin ini, tetapi saya ingin ada satu hitcher supaya mesin tetas ini tetap kondisinya normal, tidak ada bakterinya gitu. Jadi kalau telur yang baru menetas itu dia banyak bakteri, banyak kotoran juga. Jadi saya sisihkan satu, nanti ini saya pindah, nanti dia akan rolling. Ini tanggal tetasnya kita bikin, jumlahnya kita bikin, jumlah berapa butir telurnya. Setelah kita masukkan, 3 hari pertama nggak usah dibalik, dan hari keempat sudah bisa di candling atau di teropong untuk menentukan fertil atau tidaknya, atau hari kelima juga boleh. Kemudian setelah itu sudah boleh dibalik sampai hari ke-18, tetap dalam cara yang sama. Di hari ke-19 sampai ke-21 tidak usah dibalik lagi, dan telur sudah mencari posisi yang pas untuk dia meretakkan cangkang. Biasanya di hari ke-20 sampai ke hari 21 itu adalah proses puncak penetasan. Tetapi kalau lewat dari 21 hari, telurnya nggak usah dibuang dulu. Jika sudah lewat dari 22 hari, maka telur itu sudah dikatakan gagal tetas. Ya, jika ada sisa yang tidak menetas, maka itu dibuang. Oke, itu aja cara untuk menetaskan telur yang sederhana dan simple, ya. Yang harus diperhatikan itu sebetulnya adalah suhu, ya. Suhu yang yang di termometer kayu nih. Yang di termometer kayu ini yang harus kita perhatikan, ya, seperti ini. Ini ada air raksanya, dia akan mengembang jika terkena suhu panas. Dan yang ini, termometer kayu ini wajib kita miliki di setiap mesin tetas kita, karena termometer kayu ini dia mengukur lebih akurat daripada termostat. Kalau saya pribadi menggunakan termostat hanya untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Patokan suhu saya tetap pada termometer kayu. Nah, kayak gini. Kalau suhunya itu 39,5 di sini, itu di sana di termometer kayu itu dia suhunya di 37,8, ya, atau 37,7. Jadi dia apabila mencapai 39,8, maka dia akan 38 derajat di termometer kayu. Maka perbedaan itu atau selisihnya itulah yang kita perhatikan di dalam penetasan. Karena termostat yang ini
dia tidak akurat karena dia sistemnya digital. Makanya kita harus teliti yang itu. Patokan kita yang termometer kayu. Oke, itu aja mungkin sharing-sharing kita. Nanti kita akan review deh untuk mesin tetes yang untuk kapasitas 300 dan yang ukuran berapa aja yang teman-teman minta. Nanti kita akan buatkan videonya. Nanti kita akan review berapa ukurannya dan segala macam. Teman-teman juga bisa bikin sendiri karena juga saya bikin sendiri kok, dan biayanya lebih murah. Bikinnya nggak lama, ini 1 hari aja dibikin satu mesin selesai. Cuma 1 hari aja selesai. Mungkin teman-teman sibuk kerja, Sabtu Minggu ya udah kerjain itu aja. Oke. Sekian dari saya inspirasi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu datangnya dari Tuhan, dan yang salah itu datangnya dari saya. Ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruk-buruknya. Oke, terima kasih. Semoga terinspirasi.